Kisah Nabi Isa alaihi salam. Bayi yang bisa bicara. Nabi Isa alaihi salam bukanlah anak Tuhan, bukan juga Tuhan. Umat Islam meyakini beliau sebagai nabi dan rasul Allah, bukan sebagaimana keyakinan kaum Yahudi dan Nasrani yang menyimpang. Mari kita simak kisah kelahiran dan perjuangan Nabi Isa sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. Dahulu ada keluarga yang sangat taat bernama keluarga Imron. Istri Imron berdoa sungguh-sungguh, "Ya Allah, jika aku diberi anak, aku ingin anakku selalu beribadah kepadamu." Dan tak lama, lahirlah seorang bayi perempuan mungil bernama Maryam. Walau bukan laki-laki seperti yang diharapkan untuk menjaga masjid, Allah menjadikannya wanita yang sangat suci dan rajin beribadah. Maryam pun tumbuh dalam kebaikan, dirawat oleh pamannya, Nabi Zakaria. Ia sering beribadah di kamar khususnya di Masjid Al-Aqsa. Suatu hari ketika Maryam sedang beribadah, tiba-tiba datang seseorang yang sangat tampan. Maryam terkejut hingga dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Dan ternyata itu adalah malaikat Jibril. Jibril pun berkata lembut, "Aku utusan Allah. Aku datang membawa kabar gembira bahwa engkau akan memiliki seorang anak yang suci." Mendengar hal itu, Maryam bingung dibuatnya, hingga ia pun menjawab, "Tapi aku belum menikah." Jibril pun membalas, "Bagi Allah itu mudah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya." Lantas Jibril pun pergi dan Maryam mulai mengandung Nabi Isa. Selama mengandung, hari-hari Maryam sangat berat. Ia sendirian, takut dan sedih. Saat tiba waktu melahirkan, Maryam merasa sangat lemah. Namun Allah menenangkannya. "Jangan bersedih, Maryam. Goyangkan batang pohon kurma itu. Niscaya akan jatuh buah kurma segar untukmu. Minumlah dari sungai kecil di bawahmu dan tenangkan hatimu." Maryam pun memakan kurma dan meminum air segar. Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi mungil yang bercahaya, Nabi Isa alaihi salam. Hingga suatu ketika saat Maryam kembali ke kaumnya sambil membawa bayinya, orang-orang marah dan menuduhnya berbuat buruk. Mereka berkata, "Maryam, bagaimana bisa kamu punya anak tanpa suami?" Mendengar tuduhan itu, Maryam tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunjuk ke arah bayinya. Hingga semua mata orang-orang itu begitu terkejut. "Bayi ini?" Bagaimana orang-orang tidak terkejut? Karena tiba-tiba bayi Isa berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku nabi." Semua orang terpana. Bayi itu bisa bicara dengan fasih. Mereka tahu ini bukan sihir, tapi mukjizat dari Allah. Dan ketika Nabi Isa tumbuh besar, Allah memberinya banyak mukjizat yang luar biasa. Beliau bisa menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit kulit, bahkan menghidupkan orang mati. Tentu semuanya dengan izin Allah. Tapi sayangnya, sebagian orang tetap tidak mau percaya. Bahkan sebagian malah iri dan jahat.
Dan orang-orang jahat itu bersekongkol untuk menangkap dan menyalib Nabi Isa. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah membuat orang lain diserupakan seperti Nabi Isa. Mereka menangkap orang itu, bukan Isa yang asli. Sementara Nabi Isa diangkat ke langit dan diselamatkan oleh Allah. Hingga kini, Nabi Isa masih hidup. Dan suatu hari nanti, beliau akan kembali ke bumi untuk menegakkan kebenaran. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu percaya kepada Allah dan mencintai semua nabi tanpa membedakan satupun.